Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar kali ini dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Saya, Anissa Izalto, diberikan kepercayaan memandu pada acara webinar series PMB Polifonika tahun 2021 Part 5, One Step Closer for Better Future. Sebelumnya, kami akan membacakan tata tertib yang akan berlaku dalam sesi webinar kali ini ya. Tata tertib webinar series PMB Polifonika tahun 2021. Yang pertama, mematuhi peraturan dan tata tertib webinar series. Yang kedua, format masuk peserta webinar, nama sekolah, dan juga sekolah asal. Yang ketiga, seluruh peserta diharapkan menghidupkan kamera selama kegiatan webinar series PMB Polifonika berlangsung. Yang keempat, seluruh peserta wajib mematikan mikrofon selama penyampaian materi berlangsung. Yang keenam, seluruh peserta wajib mengikuti rangkaian acara dan menjaga kekondusifan selama webinar berlangsung. Dan yang terakhir, dilarang merokok serta melakukan perbuatan yang tidak sopan selama acara webinar berlangsung. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan dokumentasi. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dilakukan oleh Bapak Supardi selaku Direktur Pembantu 3. Kepada Bapak Supardi untuk waktunya kami silakan, Pak. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Sutrisno. Sepertinya masih di mute. Oke, selamat pagi semuanya. Ini teman-teman dari SMA Negeri 1 Muntilan ya nih. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari Politeknik. Yang kami hormati Bapak Sutrisno beserta Dewan Guru dari SMA Negeri 1 Muntilan. Yang kami hormati para calon mahasiswa Politeknik, Polifurneka atau Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu yang berada di Kendal. Perkenankan saya Supardi dari Bantu juga di bidang bersama industri dan kemahasiswaan. Menyambut baik. Pak Marton sendiri kok rangan menyambut baik kegiatan ini. Kegiatan ini sudah kita lakukan di beberapa tempat, baik secara online maupun secara offline, dengan tujuan ingin memperkenalkan Politeknik kepada alumni SMK, SMK, MA sederajat di seluruh Indonesia. Kami salah satu perguruan tinggi negeri di bawah Kementerian Perindustrian yang berada di Jawa Tengah, di Kendal, Pak Sutrisno. Kita mungkin di Indonesia, nanti mungkin di paparan selanjutnya akan saya sampaikan bahwa kita ada beberapa politeknik yang fokus di bidang furniture, dan kita juga memiliki visi untuk mengembangkan SDM yang kompeten di bidang furniture khususnya. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak. Kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa pihak dari pengusaha, kemudian industri furniture, kemudian perguruan tinggi lain, serta instansi terkait dalam pengembangan khususnya di bidang furniture, dengan harapan bahwa furniture Indonesia bisa berkembang lebih baik lagi.
Mungkin itu selintas yang bisa kami sampaikan Pak Sutrisno dan rekan-rekan dari SMA 1 Negeri Muntilan. Mungkin harapannya nanti bisa saya sampaikan lebih detail di kegiatan yang akan kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pardi. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Muntilan atau yang mewakilinya. Untuk waktunya kami silakan Pak. Halo Pak Sutrisno. Wes. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Kepala Sekolah pada pagi hari ini jam ini juga sedang ada kegiatan yaitu rapat penegas kelulusan kelas 12 sehingga Bapak Kepala Sekolah pada kesempatan ini tidak bisa menghadiri, dia meminta maaf dan saya yang diminta untuk mewakilinya. Saya sebagai koordinator guru BK dan juga kebetulan guru BK kelas 12. Terima kasih undangannya, kemarin sudah di-share oleh kurikulum lewat wali kelas masing-masing dan saya susuli juga lewat perwakilan siswa. Nah, mudah-mudahan para siswa bisa mengikuti. Bapak Direktur 3 yang saya hormati, para siswa yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para siswa yang berbahagia, pada kesempatan ini ada informasi sosialisasi tentang Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu. Pada kesempatan ini memang Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu ini masih belum familiar di Kabupaten Magelang, khususnya bagi siswa-siswa kami SMA Negeri 1 Muntilan. Kami juga mohon maaf apabila para siswa belum bisa mengikuti sosialisasi ini karena keterbatasan waktu dan juga karena keterbatasan komunikasi dan juga karena kegiatan siswa masing-masing. Namun kami dari pihak sekolah sudah berusaha supaya para siswa bisa mengikuti semuanya. Bapak Direktur 3 serta Sivitas Akademi yang saya hormati, serta para siswa SMA Negeri 1 Muntilan yang saya banggakan, karena informasi ini penting sebagai referensi bagi para siswa, ikutilah penjelasan dari awal sampai akhir sehingga kalian akan bisa memahami tentang Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu ini. Ikuti sampai akhir dan apabila nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung pada kesempatan ini. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sutrisno, perwakilan dari SMA Negeri 1 Muntilan. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke acara sesi pemaparan materi. Kita ada 2 materi, yang pertama yaitu mengenai pengenalan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, dan yang kedua yaitu materi tentang Jarvis. Buat teman-teman yang belum tahu apa sih Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, kita bisa simak di acara selanjutnya yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Supardi. Kepada Bapak Supardi untuk tempat dan waktu saya silakan Pak.
Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kita ada 27 peserta yang mungkin nanti bisa diwakili Pak Sutrisno untuk menyampaikan ke calon peserta didik di Politeknik maupun siswa-siswi Bapak di SMA Negeri 1 Muntilan. Salam kenal Pak Sutrisno, izinkan saya untuk selintas memperkenalkan bahwa Politeknik kita ini seperti apa, bagaimana, dan kedepannya seperti apa. Mungkin secara selintas, Ya, biar ning kono wae kok. Wis. ditampilkan yang sudah. Aku wis dijenengi Pak Bagio. Ini gambaran gedung kami, Bapak Ibu dan para alumni, tapi belum alumni ya, belum lulus ya, dari murid teman-teman dari siswa SMA Negeri 1 Muntilan ya. Sebagai gambaran awal, kita berada di Jawa Tengah, di Kabupaten Kendal, kemudian kita ada beberapa politeknik lain yang bergerak di bidang spesifik ya. Di Medan ada kimia, kemudian di Atip Padang ada agro, kemudian ada APP di Jakarta, kemudian ada STMI di Jakarta, ST3 di Bandung, AK di Bogor, ATK atau Akademi Teknologi Kulit ya di Yogyakarta, kemudian ada ATI di Makassar, Morowali, kemudian ada nomor 10 Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu yang ada di Kendal. Kemudian dari Solo juga ada Akom Solo dan ada Akom Banteng. Jadi ada sekitar 12 politeknik yang kita miliki. Kemudian lokasi kita di kawasan industri Kendal memang kita satu-satunya
kampus yang ada di Jawa Tengah yang berada di dalam kawasan industri. Kemudian ini luas gedung kita, ini beberapa gambar gedung kita, ini penerima tamu atau ketika datang ke tempat kami mungkin awal diperkenalkan dengan beberapa ukiran yang khas dengan furniture. Kemudian secara histori kita dari tahun 2017 dan kita mulai menerima mahasiswa di tahun 2018, jadi kita baru angkatan ketiga, jadi akan meluluskan di Desember besok atau di bulan 10 atau 11 kita baru meluluskan. Kemudian berdasarkan MOU antara antara Swiss dan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian, maka dilakukanlah pengembangan program dual system, maka berdirilah Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu. Kemudian hal ini didasari oleh kepentingan kita terhadap proyeksi SDM industri ya, bahwa proyeksi industri ini akan selalu meningkat di tahun 2017 sampai 2035, di mana pada tahun ini, di tahun 2020 ini harapannya ada sekitar 562.000, harapannya mungkin tahun ke depan mudah-mudahan corona ini segera berlalu sehingga kita bisa eksis kembali untuk furniture, karena Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar termasuk furniture-nya ya, termasuk bahan baku furniture yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Kemudian nih realisasi dari ekspor bahwa ternyata Indonesia masih cukup kecil ya dibandingkan negara-negara lain di Asia, sehingga perlu didirikan salah satu kampus yang khusus untuk menangani bidang furniture. Visi Politeknik kami adalah menjadi role model di sektor furniture dan pengolahan kayu dan menjadi pijakan pengakuan internasional pada tahun 2030 ya. Kita satu-satunya yang bisa dijadikan model untuk pengembangan di bidang furniture dan pengolahan kayu. Kemudian sistem rekrut mahasiswa kita dari awal, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisa tentang beberapa peralatan kita. Tadi ada wawancara ya dari organisasi mahasiswa kita, bahwa memang rekrutmen kita dipandu atau dibantu dari awal oleh industri, sehingga alumni kita harapannya nanti memang cocok dengan apa yang diharapkan oleh industri. Dari rekrutmennya, kemudian magangnya, kemudian dosen kita juga sebagian besar dari industri, kemudian pengembangan kurikulum kita juga dari industri. Kita memiliki 3 prodi, yaitu teknik produksi furniture, desain furniture, dan manajemen bisnis industri furniture, dan ditambah 1 yaitu program setara diploma 1 teknologi ukir yang dibuka di tahun ini. Harapannya teknik produksi memiliki kemampuan di bidang produksi, kemudian yang desain mampu membuat rancangan desain furniture yang multifungsi, kemudian yang manajemen ini mampu merencanakan pengelolaan di bidang personalia, umum, pemasaran, logistik, dan keuangan, bahkan sampai ke marketing ya untuk lulusan-lulusannya. Diharapkan dengan 3 prodi ini, jadi kita mampu mendesain, kemudian mampu membuat, dan mampu memasarkan apa yang menjadi produk-produk yang dihasilkan nantinya. Kemudian untuk jumlah pendaftar, kita di tahun 2018-2019 kita ada 689 pendaftar. Di tahun 2019-2020 kita ada 1.098 pendaftar dan diterima 180. Dan di tahun selanjutnya di 2020-2021 kita pendaftarnya 2.585, kita terima 150 dan harapannya tahun ini itu bisa mencapai angka 3.000 lebih sampai 45.000 untuk bisa menerima kuota yang sudah kita sediakan. Asal mahasiswa kita dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dari Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, DKI Jakarta, Banten, dan ditambah lagi sekarang dengan Bali dan Lombok, serta kemungkinan di tahun ini kita akan coba untuk menerima dari provinsi lain, yaitu Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Harapannya tahun ini bisa terpenuhi. Kemudian pembelajaran kita itu sistemnya memang magang di kampus selama 4 bulan di tahun pertama, 4 bulan di tahun kedua, dan 4 bulan di tahun ketiga. Harapannya memang
mahasiswa kita betul-betul bisa memahami apa atmosfer industri, kemudian apa yang dibutuhkan industri, dan apa yang menjadi fokus yang dikembangkan oleh industri yang bersangkutan dengan total selama mereka kuliah di tempat kami itu 1 tahun untuk magang. Sehingga betul-betul bahwa mahasiswa nantinya bisa expert atau bisa memahami atau bisa kompeten dengan apa yang kita berikan sesuai dengan tren yang berkembang di industri. Kemudian perkuliahan kita dual sistem menggunakan sistem blok, kemudian magang 1 tahun, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, dosen dari industri, kemudian teaching factory ya sesuai dengan kebutuhan industri, dan mungkin sekarang ditambahkan dengan penelitian-penelitian sesuai dengan kebutuhan eksternal dan internal. Nantinya harapannya bahwa kampus kita akan menjadi center dalam pengembangan IKM untuk penyediaan bahan baku sampai dengan teknologi-teknologi dan pengembangan hasil riset di bidang furniture. Beberapa prasarana yang kita miliki ada workshop, ada lab gambar, ada internet speed, kemudian lab komputer, dan didukung oleh mesin-mesin yang canggih dan terbaru, salah satunya CNC dan seterusnya. Misalnya ada beberapa peralatan kita, ini ada CNC, ada yang lagi dikembangkan, kemudian gedung kita juga dipandu oleh komite industri, di mana komite industri terdiri dari pengusaha-pengusaha furniture di Indonesia. Kemudian kerjasama, kita sudah bekerja sama dengan hampir 64 industri di furniture di Semarang, Jepara, Solo, Bali. Kemudian bekerja sama juga dengan S4C, yaitu dari pemerintah Swiss, di mana kita menjadi konsultan dalam pengembangan program-program kita, baik dalam pengembangan kurikulum, kemudian dalam pengembangan visi misi, kemudian sampai dengan program kerja kita untuk sampai tahun 2035 nanti ya, melalui master plan kita. Kemudian bekerja sama dengan institusi pendidikan lain seperti Undip, mungkin kalau di Magelang kita juga bekerja sama dengan Universitas Tidar, dengan Prof. Arifin. Kemudian ada beberapa perguruan tinggi lain seperti di Jakarta yang sedang kita mengembangkan proyek bersama dengan Podomoro untuk prodi desain. Kemudian kita juga sedang penjajakan dengan Udinus untuk pengembangan IT. Kemudian ini beberapa pengembangan kita, di mana kita pengembangan kurikulum, kemudian ada internship, magang, kemudian ada training kita juga training di industri, baik untuk dosen kita maupun mahasiswa kita. Kemudian ada dosen dari industri, kemudian ada dari program baru, komite didukung oleh komite. Kemudian ada joint research bersama industri. Kemudian ada pengembangan baru untuk program studinya, di mana kita memang sedang mengembangkan untuk prodi kita yang keempat tentang pengolahan kayu, karena memang di Indonesia aspek ini masih terbuka cukup luas, di mana banyak industri yang kebutuhannya masih sangat besar dan kita belum memiliki program studi tersebut ya. Mungkin nanti arahnya ke pengembangan plywood, blockwood, bahan baku, kemudian pengawetan bahan baku sampai dengan open dan seterusnya, yang harapannya nanti bisa satu rangkaian dari yang ada di Politeknik kita. Kemudian dukungan industri, kita sudah ada 64 MOU, kemudian ada 25 perusahaan tempat magang yang dilaksanakan di tahun ini, 2020 dari Desember kemarin. Kemudian direncanakan tahun ini kita akan menempatkan sekitar 280-an mahasiswa di 69 industri di Indonesia. Ini beberapa industri yang sudah bekerja sama dengan kita dan sudah mendukung baik pelaksanaan magang sampai proses nanti harapannya bisa diserap oleh industri yang bersangkutan. Kemudian kita juga bekerja sama tadi dengan pihak konsultan dari Swiss dalam rangka untuk pengembangan kurikulum, kemudian private
private sector cooperation dalam kerjasama untuk industri, kemudian penyusunan silabus dan penyusunan strategic plan untuk program-program kita sampai 2035. Ini ada beberapa yang sedang kita kembangkan berhubungan dengan furniture 4.0, di mana peralatan-peralatan kita didesain agar bisa mendekati pabrik yang dirancang untuk pengembangan digitalisasi sehingga menjadi efektif dan efisien dan menjadi satelit di PD yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian. Kita menjadi senternya di Jawa Tengah, sehingga nanti harapannya industri bisa berkembang dengan baik dengan adanya pengembangan-pengembangan untuk 4.0 baik di sektor industri besar maupun sedang. Harapannya nanti industri besar bisa berperan bersama Politeknik untuk membantu industri kecil dalam penyiapan komponen dan seterusnya. Ini beberapa peralatan kita, kemudian sistem ruang perkuliahan yang kita miliki. Ini ada beberapa orientasi untuk mahasiswa baru, di mana kita bekerja sama dengan penerbat tahun pertama dan kemudian kemarin tahun kedua dengan Rindam di Ponorogo yang ada di Jawa Tengah. Kemudian harapannya mahasiswa-mahasiswa ini memiliki mental yang baik dan bisa berkembang dengan baik selama berada di Politeknik Industri dan Pengolahan Kayu, dengan harapan nanti setelah lulus memang betul-betul baik bisa kompeten, kemudian memiliki pengetahuan yang cukup, kemudian sikap yang baik, mental yang baik, perilaku yang baik, dan memiliki keterampilan atau skill yang memang sesuai yang dibutuhkan industri. Mungkin itu yang bisa selintas saya sampaikan. Pak Sutrisno, terima kasih Pak Sutrisno sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman sekalian atau siswa-siswi SMA Negeri 1 Muntilan. Harapannya menjadi gambaran awal bahwa ada Politeknik Negeri di bawah Kementerian Perindustrian yang fokus bergerak di bidang furniture. Harapannya ke depan kita bisa bekerja sama lebih jauh lagi untuk antar lembaga. Mungkin tuh selintas yang bisa kami sampaikan, ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, silakan dilanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pardi. Mungkin buat teman-teman yang habis mendengarkan penyampaian materi dari Pak Pardi mempunyai banyak pertanyaan, disimpan dulu karena setelah ini kita akan mendengarkan lagi penyampaian materi tentang tata cara pendaftaran Jarvis. Selanjutnya penyampaian materi akan dilakukan oleh Pak Edo mengenai cara mendaftar Jarvis. Kepada Pak Edo. Untuk waktunya kami silakan, Pak. Tapi kayak ini organisasinya kan seperti memecah batu, Pak, istilahnya duduk sing memanaskan minyak di dalam wajan, tidak semua bergerak. Akhirnya ada patahan-patahan. Halo Pak Edo. Oke Pak Edo. Penyampaian materi kedua yaitu tentang tata cara mendaftar Jarvis yang akan disampaikan langsung oleh Pak Edo. Kepada Pak Edo, saya silakan Pak. Oke. Makasih Mbak Anissa atas waktunya. Oke.
Oke, langsung saja ya, saya share screen. Untuk alamat website PMB sendiri, bisa diketik pmb.poltek-furniture.ac.id. Oke. Nah, di dalam website ini terdapat beberapa menu. Di antaranya ada frequently asked question. Di sini bisa kalian lihat apa itu Jarvis. Di sini ada jawabannya. Jarvis adalah akronim dari jalur penerimaan vokasi industri. Jarvis sendiri merupakan inovasi dari BPSDMI untuk memfasilitasi peserta yang ingin mendaftar pada perguruan tinggi di bawah Kementerian Perindustrian, sehingga menjadi terpusat atau one stop integrated service dan dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Kemudian apa bedanya Jarvis dengan SBMPTN atau SNPN atau si pencatar atau yang lainnya? Sejatinya Jarvis merupakan jalur pendaftaran perguruan tinggi yang sama dengan yang lainnya. Namun Jarvis dikhususkan untuk politeknik atau akademi komunitas yang ada di bawah Kementerian Perindustrian. Setelah buat akun, apakah harus aktivasi dulu dari email? Bisa langsung login tanpa aktivasi. Kemudian materi ujiannya. Materi ujiannya ada TPA, tes potensi akademik, kemudian TBI, tes bahasa Inggris. Kemudian ujiannya seperti apa? Ujian dilakukan secara online dan dapat diakses melalui internet. Untuk hasil yang maksimal direkomendasikan untuk menggunakan laptop maupun personal komputer. Namun ujian menggunakan HP juga dapat dilakukan. Jadi tidak perlu datang ke kampusnya langsung ya, jadi bisa online. Kemudian persyaratan prodi. Sebelum mengisi pendaftaran harus mengecek persyaratan prodi terlebih dahulu, daftar kampus, program studi, nanti saya bukakan di menunya. Kemudian surat keterangan tidak buta warna atau kesehatan dan ijazah yang belum keluar, karena kondisi yang saat ini puskesmas atau rumah sakit banyak yang tidak mengeluarkan surat, bisa menggunakan surat pernyataan bermaterai untuk diupload. Kemudian mengecek validasi atau mencetak kartu ujian. Setelah melakukan pendaftaran dan mengunci pendaftaran, peserta dapat mencetak kartu ujian di menu daftar pendaftaran setelah divalidasi, baru bisa dicetak. Proses validasi maksimal 2 hari kerja setelah pendaftaran. Kemudian migrasi pendaftaran dari pendaftar langsung ke kampus ke sistem Jarvis. Ini karena di Poltek tidak ada yang mendaftar langsung ya, jadi langsung melalui Jarvis ini. Kemudian langsung saja di daftar kampus untuk melihat syarat-syarat. Di sini bisa ada situs website ya, situs website Politeknik. Jika ingin melihat-lihat situs website kita, ada di linknya di sini. Kemudian untuk syarat-syarat ada di program studi. Kemudian bisa kalian lihat terlebih dahulu untuk mengetahui lebih dalam apa itu teknik produksi furnitur atau desain furnitur maupun manajemen bisnis furnitur, bisa dilihat di menu-menu ini untuk profil program studi. Nah, di sini ada untuk gelarnya nanti apa, lalu profil lulusannya bagaimana, bisa kalian lihat di sini. Kemudian untuk syarat pendaftarannya ada di sebelah kanan yang warna kuning ini ya. Untuk syarat pendaftaran, saya misalkan untuk syarat pendaftaran teknik produksi furnitur. Ini ada 12 syarat dan ada syarat yang harus di-download. Nah, download syaratnya ada di unduhan. Tolong diperhatikan lagi ya untuk syarat-syarat ini, ada seperti latar belakang merah, foto 4x6 latar belakang merah, kemudian sanggup memenuhi peraturan akademik Polifurneka, ini bisa di-download di unduhan.
Nah, di sini surat mematuhi peraturan akademik Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Ini bisa kalian download di sini. Kemudian ada juga untuk surat pernyataan kesanggupan pengembalian biaya Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal bisa kalian download di sini. Langsung saja pada menu pendaftaran saya coba untuk daftar ya. Di sini bisa kalian ketik nama lengkap kalian. Kemudian email aktif. Kemudian create password. Minimal 8 karakter ya. Setelah sudah, maka buat akun. Yang pembuatan akun berhasil, silahkan login dengan akun Anda. Oke. Ketik alamat email. Yang tadi diregistrasikan ya. Oke, jika sudah berhasil registrasi dan login, kalian bisa masuk ke dalam beranda pendaftaran Jarvis ini ya. Kemudian bisa lihat di sini daftar pendaftaran, ada dashboard, kemudian nanti ada ujian online, ada di menu yang sebelah di sini atau ubah password. Nah, setelah mendaftar, kalian bisa mengisikan identitas diri di menu buat pendaftaran ini ya. Diisikan untuk nomor induk kependudukannya, ini saya misalkan saja ya. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasionalnya diisikan. Nama NPWP ini opsional, jika sudah ada maka bisa diisikan, jika sudah punya ya. Kemudian untuk jenis kelamin, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian di kolom agama bisa dipilih, golongan darah, alamat juga ditulis sesuai dengan KTP ya. Untuk kecamatan ini bisa kalian ketik saja, kemudian dipilih di
drop down yang di bawah. Untuk kota juga sama. Kemudian kode pos. Telepon rumah jika ada bisa diisikan, kemudian nomor telepon ini diisikan ya, jangan sampai lupa. Jika dirasa isiannya sudah benar, maka bisa klik simpan dan lanjut. Simpan dan lanjut. Nah, setelah itu tahap kedua, kalau yang tadi identitas diri, tahap kedua ini adalah identitas orang tua. Bisa diisikan untuk nama orang tuanya, nama ibu kandung, kemudian pekerjaan ibu, apakah PNS, swasta, atau ada banyak pilihan di sini atau tidak kerja, kemudian nama ayah kandung, pekerjaan juga bisa dipilih di sini ya. Setelah dirasa benar isiannya, bisa klik simpan dan lanjut. Kemudian kita masuk ke tahap 3 di identitas sekolah. Nah, identitas sekolah ini bisa kalian pilih apakah SMA, SMK, atau MA, atau MAK, atau paket C. Saya misalkan SMA ya, saya tulis SMA. Kemudian jurusan untuk SMK bisa ditulis jurusannya, atau yang SMA juga ada jurusan IPA atau IPS, misalkan IPA, kemudian alamat sekolah. Kemudian untuk kota sekolah bisa diklik drop down ini, kemudian diketik alamat kota sekolahnya dan bisa dipilih, bisa keluar drop down-nya di bawah. Kemudian untuk tahun ijazah, apakah 2019, 2020, 2021, bisa dipilih di sini juga. Jika dirasa identitas sekolah sudah benar semua, maka bisa klik simpan dan lanjut. Dan kita masuk ke tahap 4, di pilihan kampus dan jurusan. Nah, untuk pilihan kampus ini bisa kalian pilih untuk Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal. Nah, untuk jurusan tadi ada 3 prodi ya, apakah TPF, atau Teknik Produksi Furnitur, Desain Furnitur, atau Manajemen Bisnis. Ini bisa kalian pilih sebagai pilihan pertama atau pilihan kedua. Saya misalkan untuk manajemen bisnis untuk pilihan pertama, kemudian desain furnitur untuk pilihan kedua. Nah, kalian bisa isikan juga di sini sumber informasi, apakah dari brosur, spanduk, internet, iklan koran, teman, keluarga, atau kunjungan atau presentasi di sekolah. Saya misalkan untuk presentasi di sekolah, kemudian bisa diisikan untuk sumber lainnya yang tidak tertera dalam sumber informasi drop-down di atas ini ya. Bisa diklik lain-lain, kemudian sumber info lainnya jika tidak ada dalam list ini. Jika dirasa sudah benar, maka bisa klik simpan. Nah, di sini bisa kalian upload tadi untuk pas fotonya, latar belakang merah itu ya. Kemudian untuk persyaratan program studi ini bisa kalian lihat tadi di awal, syarat-syaratnya dijadikan satu PDF, kemudian urutannya juga disesuaikan sesuai dengan nomornya di persyaratan tersebut. Untuk setelah diurutkan bisa dijadikan size-nya maksimal 1,5 MB ya. Untuk tipe juga bisa
JPG, PNG atau PDF, tapi lebih mudah PDF saja. Saya misalkan upload foto ya. Ini saya misalkan saja karena datanya tidak ada, maka saya misalkan upload ya. Oke, jika sudah simpan. Nah, jika sudah bisa kalian lihat di sini untuk jika di sebelah kanan ini ada file yang diupload, maka sudah berhasil terupload ya. Kemudian lanjut untuk kunci pendaftaran. Nah, sebelum Anda melakukan kunci pendaftaran, harap diperiksa kembali data yang dimasukkan. Bisa kalian cek kembali untuk identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah, dan terutama untuk pilihan kampus dan jurusan ini pastikan benar ya untuk pemilihan program studinya. Kemudian juga upload dokumen. Nah, nanti untuk foto akan muncul di bagian sini. Foto 3x4 foto berlatar belakang merah 4x6 tadi ya akan muncul di atas ini. Kemudian di sini ada untuk pilihan kampusnya, pilihan jurusan, sumber informasi, NIK, NISN, nama dan lain sebagainya. Pastikan semuanya sudah benar. Jika belum benar, bisa kalian kembali lagi dan memperbaiki isian tersebut. Kemudian jika dirasa sudah benar, centang yang di bawah ini, dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isi sudah benar. Oke, kemudian klik selesai. Nah, sudah. Saat ini Anda telah terdaftar pada seleksi bersama. Mohon menunggu data Anda untuk divalidasi. Nah, ini sudah ada ya untuk daftar pendaftaran di sini kampus, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, kemudian pilihan program studi yang pertama adalah manajemen bisnis, program studi kedua desain furnitur. Nah, kalian bisa lihat di daftar pendaftaran di sini juga ada ya. Tanggal daftarnya, kemudian NIK, nama, dan statusnya di sini sudah divalidasi atau belum. Jika sudah divalidasi, maka bisa mencetak kartu peserta ujian. Karena ini belum divalidasi, maka tidak bisa untuk mencetak kartu peserta ujian. Nah, sudah. Jadi jika sudah terdaftar jika sudah mendaftar tidak bisa mendaftar untuk kedua kalinya ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu, Mbak Anissa. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih kembali, baik Pak Edo.
Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A atau tanya jawab buat teman-teman yang dari tadi mendengarkan penyampaian 2 materi dan masih ada kebingungan, boleh langsung menanyakan pertanyaannya pertama jika langsung bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa juga melalui kolom chat. Mungkin yang masih bingung kenapa sih kok belum divalidasi ya, apa yang salah dari berkas saya gitu ya, atau teman saya 1 hari udah bisa divalidasi tapi saya melakukan pendaftaran udah 2 hari belum juga dapat validasi. Mungkin banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu yang ditanyakan di kolom chat admin, bisa juga langsung ditanyakan di sini biar lebih jelasnya. Di sesi pertama saya akan buka 3 penanya. Mungkin yang masih bingung tentang Polyphorneca, ini ada Anggi Kusuma. Silakan Anggi Kusuma. Assalamualaikum, saya Anggi Kusuma dari SMA 1 Cibinong. Nah, ini saya mau tanya, kalau misalkan saya nggak bisa bahasa Inggris, untuk tesnya itu bagaimana ya, Kak? Oke, Terus, terima saya masih ada lanjutkan. satu pertanyaan lagi. Oke, ya. Nah, itu kan tadi ada tulisan ya di terakhirnya itu scan surat keterangan tidak buta warna. Nah, itu wajib atau tidak ya? Kira-kira. Oke, terima kasih Anggi atas pertanyaan. Mungkin saya berikan langsung kepada Pak Edo untuk menjawab ya Pak. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai kalau nggak bisa bahasa Inggris, tesnya bagaimana? Dan yang kedua mengenai surat buta warna, apakah wajib atau tidak? Silakan Pak Edo. Untuk pertanyaan pertama, jika tidak bisa bahasa Inggris mungkin bisa belajar ya, karena masih ada sedikit waktu untuk belajar. Kemudian untuk persyaratan buta warna itu wajib karena nanti untuk di industri tombol-tombol kan akan ada banyak warna. Jika buta warna itu akan fatal sih. Jadi untuk persyaratan buta warna itu adalah wajib begitu. Oke, terima kasih. Bagaimana Mbak Anggi? Apakah sudah jelas atau masih ada pertanyaan lagi? Oh iya, makasih sudah jelas ya, Kak. Oke, mungkin buat tesnya bisa belajar mulai dari sekarang ya, karena di platform-platform seperti YouTube ataupun Instagram banyak banget gitu ya mengenai pembahasan TBI-TP. Oke, ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, ada banyak sekolah yang ada di Jarvis. Apakah boleh jika mendaftar lebih dari 1 kampus, Pak? Misal mau mendaftar Polyphorneca dan juga AK Tekstil ataupun sekolah lainnya. Silakan Pak Edo. Untuk mendaftar 2 kampus sepertinya sih tidak bisa karena tadi pada prakteknya sudah saya praktekkan kan untuk setelah mendaftar Poltek Kendal tidak bisa untuk mendaftar Poltek yang lainnya lagi. Seperti itu. Oke, jadi kalau udah 1 sekolah yang dipilih dari 10 atau 11 sekolah tadi, nggak bisa daftar lagi ya gitu ya Pak. Mungkin buat teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya tentang kampus Polyphorneca dan juga tata cara Jarvis, silahkan. Izin Kak, Ya. saya Reska Sinambela dari SMA Negeri 2 Baligi yang bertanya. Tadi Bapak Edo bilang surat keterangan tidak buta warna itu diwajibkan. Tetapi saat saya baca website tadi itu syarat khusus Kak. Maksudnya gimana? Itu bisa dilihat di webnya ya, di
Sebentar. Tadi ada persyaratan prodi. Nah, jika di persyaratan prodi itu menyebutkan surat buta warna itu harus, maka harus diupload. Jika tidak, maka tidak. Seperti itu. Nah, ada di persyaratan prodi maksudnya. Oke, jadi dari 3 prodi itu ada yang mewajibkan, ada yang enggak. Mungkin bisa diteliti lagi di websitenya, bisa dibaca ulang dan juga untuk mengenal lebih jauh tentang masing-masing prodi yang disediakan oleh Polifurnika. Nah, sesi pertama, tanya jawab udah selesai. Saya buka sesi kedua dengan 3 penanya lagi. Silakan kepada teman-teman yang masih ingin tahu bagaimana sih Polifurnika, apa sih program studi, bisa banget, bisa langsung mungkin saya tunggu 1 menit ya. Kalau memang sudah ada, kita bisa akhiri sesi webinar kali ini. Mungkin Pak Sutrisno, halo Pak Sutrisno, dari SMA Negeri 1 Muntilan. Halo Pak Sutrisno. Sepertinya udah live dari ini ya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman dan dirasa sudah jelas banget webinar kali ini, kita ke sesi terakhir yaitu penutup dan dokumentasi. Saya minta waktunya 3 menit. Buat operator bisa diambil gambarnya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Sebelumnya buat teman-teman bisa on kamera terlebih dahulu nggak? Nah, mau ambil sesi foto? Saya hitung 3 kali, silakan operator mengambil gambarnya. 1, 2, 3. Tahan dulu ya. Terima kasih sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga pemateri yang telah hadir di acara webinar kali ini. Semoga acara webinar kali ini dapat bermanfaat bagi seluruhnya. Dan saya tunggu teman-teman semua dari SMA Negeri 1 Muntilan ataupun dari SMA-SMA yang lain untuk bisa hadir di kampus Polifurnika sebagai mahasiswa baru. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Edo dan juga Bapak Supardi dan Pak Sutrisno selaku perwakilan dari SMA Negeri 1 Muntilan. Akhir kata, saya Anissa Izatul Mufarika, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.